Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulda Alfiq-Yusin. Saya berasal dari kelas 12 TKR 4 dengan urutan nomor absen 25. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berpresentasi tentang mendiagnosis perbaikan dan kerusakan transmisi otomatis. Jadi, transmisi otomatis adalah transmisi yang melakukan perpindahan gigi secara otomatis berdasarkan beban mesin dan kecepatan kendaraan. Keuntungan menggunakan transmisi otomatis: yang pertama, tidak adanya pedal kopling sehingga pengoperasian kendaraan menjadi lebih mudah. Kedua, perpindahan kecepatan dapat dilakukan secara lembut. Ketiga, tidak terjadinya hentakan pada saat perpindahan kecepatan. Transmisi otomatis dapat dibedakan berdasarkan sistem perpindahan gigi dan waktu lock up. Yang pertama yaitu adalah full hidrolik. Waktu perpindahan gigi dan waktu lock up diatur sepenuhnya secara hidrolis. Kedua, ECT, Electronic Control Transmission. Waktu perpindahan gigi dan lock up diatur secara elektronik. Tipe ini menggunakan data shift and lock pattern yang tersimpan di dalam ECU. Sebagai kontrolnya juga terdapat fungsi diagnosa dan file save. Transmisi otomatis bekerja pada 5 atau 6 tingkat. Yang pertama yaitu ada netral, yang kedua ada low rank, digunakan ketika mobil mulai bergerak atau kecepatan rendah, mendaki dan menurun. Ketiga, drive rank, digunakan ketika kecepatan tinggi pada jalan yang normal. Keempat ada reverse rank, digunakan untuk mundur. Yang kelima ada parking rank, digunakan untuk berhenti atau parkir. Yang keenam, angka 2, digunakan untuk menurun. Keuntungan transmisi otomatis full hidrolik dan ECT. Keuntungan transmisi full hidrolik: pertama, mengurangi kelelahan pengemudi karena tidak ada pengoperasian pedal kopling dan pemindah gigi. Yang kedua, perpindahan gigi secara otomatis dan lembut. Ketiga, mengurangi beban mesin karena mesin dan pemindah daya dihubungkan melalui fluida secara hidrolis. Sedangkan keuntungan Electronic Control Transmission: yang pertama, pengemudi dapat memilih pengoperasian kendaraan. Kedua, mengurangi getaran perpindahan gigi. Ketiga, pemakaian bahan bakar menjadi lebih irit. Keempat, memiliki fungsi diagnosa dan memori. Yang kelima, memiliki fungsi file save. Jenis-jenis transmisi otomatis diantaranya: yang pertama, automatic thrust axle, digunakan untuk kendaraan FF, front engine front wheel drive. Yang kedua, automatic transmission, digunakan untuk kendaraan FR, front engine rear wheel drive. Selanjutnya adalah komponen utama transmisi otomatis. Yang pertama, torque converter, yang kedua, planetary gear unit, yang ketiga, hydraulic control unit, yang keempat, manual linkage, yang kelima, automatic transmission fluid. Pertama, torque converter. Torque converter merupakan komponen transmisi otomatis yang dipasang pada bagian input shaft dan dikencangkan dengan baut ke flywheel crankshaft. Komponen ini biasanya diisi dengan ATF, Automatic Transmission Fluid, yang digunakan untuk memperbesar momen mesin dan dilanjutkan ke bagian-bagian transmisi. Selain digunakan untuk memperbesar momen, torque converter juga berfungsi sebagai kopling transmisi. Selain itu, torque converter juga bekerja untuk memperlembut mesin, meredam getaran, dan menggerakkan pompa oli.
Kedua adalah planetary gear unit. Planetary gear unit merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan momen mesin serta kecepatan kendaraan. Komponen transmisi otomatis yang satu ini pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan tenaga dan menggerakkan kendaraan yang memiliki beban berat dengan tenaga yang lebih ringan. Ketiga, hydraulic control unit. Hydraulic control unit merupakan komponen transmisi otomatis yang berfungsi mengontrol kerja dari rem dan kopling. Pada transmisi otomatis memakai tekanan yang dihasilkan dari pompa oli. Komponen ini memiliki oil pan yang digunakan sebagai reservoir fluida. Pompa oli untuk meningkatkan tekanan hidrolik, serta berbagai macam katup dan pipa yang digunakan untuk mengalirkan minyak transmisi pada bagian clutch, brake, dan bagian-bagian komponen pada transmisi otomatis. Kebanyakan katup hydraulic control unit terletak pada valve body assembly yang berada di bawah planetary gear unit. Keempat, manual linkage. Meskipun transmisi otomatis melakukan perpindahan gigi secara otomatis, jenis transmisi ini masih mempunyai 2 buah linkage yang membuatnya masih mungkin dioperasikan secara manual oleh pengemudi. Manual linkage merupakan komponen berupa selektor lever dengan kabel, akselerator, dan kabel throttle. Kelima, automatic transmission fluid. Salah satu komponen yang juga penting dalam transmisi otomatis adalah automatic transmission fluid atau oli khusus yang dicampur dengan bahan tambahan yang digunakan sebagai pelumas dalam transmisi. Cara kerja dari transmisi otomatis dimulai dari torque converter yang memiliki fungsi sebagai kopling mekanik, sehingga melalui komponen ini torsi yang ditransfer dengan mekanisme pompa. Baling-baling yang pertama dalam torque converter memiliki fungsi sebagai pompa, yang mana dikoppel langsung dengan memakai mesin. Terus bagian kedua mengkoppel langsung pada turbin menggunakan planetary gear, dan yang terakhir memiliki fungsi sebagai stator dalam mengembangkan sistem 2 baling-baling menjadi 3 baling-baling. Pada saat kinerja transmisi otomatis berjalan, baling-baling yang sudah terkapel terhadap mesin yang berputar untuk memompa oli transmisi di dalam ruangan tertutup. Kemudian tekanan dari oli dipakai untuk mendorong turbin. Sistem tersebut dapat menghasilkan peningkatan torsi terhadap turbin pada saat RPM mesin meningkat. Selanjutnya beberapa diagnosa kerusakan transmisi otomatis. Yang pertama yaitu telat respon. Kemungkinan kerja valve body sudah melemah atau oli sudah kotor. Kedua, tidak bisa pindah gigi transmisi otomatis. Kemungkinan gigi tidak bisa pindah dari P ke RND-S23 karena switch rem rusak, sehingga transmisi mendeteksi tidak menginjak rem dan akhirnya tidak bisa berpindah dari posisi P. Ketiga, tidak bisa mundur. Kemungkinan bisa terjadi tuas retensive, gigi patah, atau rasio gigi mundur mengalami kerusakan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.